komunikasi, untuk mengatur bahasa yang baik itu penting sekali. Kadang seperti itu kan orang salah paham. Betul. Padahal maksud kita ini baik. Karena kita membahasakan dengan kalimat yang kurang tepat, sehingga menjadi salah paham. Kalau kita tidak punya skill, personal branding, toh, tidak terlalu bagaimana orang punya penghormatan, perlakuan orang kepada kita. Jadi dibangun sekarang, skill, dikembangkan, ditingkatkan lagi. Iya. Jangan dipusing ada orang bilang begini begitu. Intinya jangan saja. Ya, kita akan dihargai, akan dihormati ketika hidup kita berada di atas mereka. Terdengar kejam ini kata-kata Ustaz, tapi itulah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini tentunya kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Tetapi ini adalah pertemuan perdana dalam Nuansa Podcast ya, dalam channel Telik Bilik kali ini ya. Dan tentunya kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan konten kreator, dai muda, dan juga pelopor pemuda untuk memperjuangkan ajaran agama Islam. Beliau adalah Ustadz Izzul Muslimin Esos Hafizullah Ta'ala. Beliau sudah ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, masih dalam keadaan sehat. Ya, seperti yang Anda lihat seperti biasa. iya. Tapi kan biasa walaupun baik-baik itu Ustaz. Ya. Tapi biasa lagi tidak baik-baik saja. Iya. Kan? Kadang memang seperti itu, karenanya tetap jaga kesehatan. Iya. Dan jangan lupa makan. Karena pura-pura bahagia itu butuh kekuatan. Iya. Ya, Betul juga itu Ustaz. Tapi kan namanya juga Ustaz tidak lepas juga yang dari permasalahan hidup ya kan Ustaz. Jadi memang harus diselingi dengan ya aktivitas-aktivitas yang sekiranya membahagiakan begitu Ustaz. Sedikit menyampaikan bahwa saya saat ini adalah podcast perdana kami di Telik Bilik ya kan, artinya bahwasanya kita mencoba hal-hal baru lagi ya kan, dan Ustadz sebagai narasumber yang pertama kali untuk membuka obrolan kita di channel ini gitu Ustadz. Masya Allah. Ya, dan mungkin ini Ustadz bisa berkelanjutan, tentunya bukan cuma sampai di sini saja kita punya obrolan, tapi insya Allah di lain kesempatan lagi. Dan tentunya ini juga sudah kesekian kalinya kita undang Ustadz, karena kan memang asik ngobrol gitu kan dengan Ustadz dan juga sekaligus konten kreator gitu Ustadz. Nah, kira-kira Ustadz kesibukan akhir-akhir ini seperti apa Ustadz? Kalau untuk kegiatan saat ini, kami diamanahkan sebagai kepala sekolah di Pondok Tahfiz Zakirul Quran di daerah Pekato, Jalan Poros Madino. Kemudian biasa juga kami keseharian itu sibuk dengan dakwah. Biasa kami adakan ini kegiatan para dai. Kebetulan juga bergabung di IKDA, Ikatan Dai Sulsel. Nah, mungkin karena mereka lihat kita punya potensi di bidang itu ya, kan jadi ajak untuk bergabung. Selain itu ya memberikan ini nasihat silaturahmi di pondok pesantren, di sekolah-sekolah seperti Ustaz. Karena kebetulan juga di daerah Kabupaten Goa kami diamanahkan di lembaga ini kan Wahda Islamiyah. Kami sebagai bagian lembaga pembinaan anak remaja Kabupaten Goa. Nah, karenanya sangat dibutuhkan kehadiran kami untuk senantiasa memberikan nasihat serta motivasi untuk generasi di masa yang akan datang. Iya, ini pencapaian sangat luar biasa selepas dari kuliah ya, itu langsung mengemban amanah yang begitu besar. Boleh diceritakan Ustaz, kenapa sampai ke tingkat begitu dia diamanahkan sebagai kepala sekolah dan lain sebagainya itu Ustaz? Ya, tentu namanya kalau kita diberikan amanah tanggung jawab, ya tentu sangat tidak mudah. Ya, mengemban yang namanya amanah itu sangat susah. Ya, hanya saja ketika kita diberikan amanah, kita menjaga kepercayaan tersebut.
kan mungkin Ustadz di dunia perkuliahan kemarin kan artinya kita sudah belajar bagaimana tentang kepemimpinan, betul ya. Artinya kita sudah tahu begini dalam memimpin suatu rapat, begini ketika kita harus berhadapan dengan mad'u, berhadapan dengan para asatidz, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang hebat. Ya tentu yang perlu untuk kita syukuri karena kita juga alumni dari komunikasi dan penyiaran Islam. Betul. Saya syukuri sekali karena komunikasi itu sangat penting. Kalau komunikasi kita baik, kemudian orang senang dengan apa yang kita ucapkan, ya orang pasti akan cari kita. Ya mungkin diam-diam saya, diam-diam, tidak harus untuk menunjukkan siapa tentang diri kita, ya orang kan sudah tahu antum punya kapasitas seperti itu. Tapi itu pasti banyak kayak ibarat kata nih ya ya, kalau misalnya dalam dunia kerja itu itu ada saingan gitu Ustaz. Dalam melalui proses itu tidak mudah. Ada saja orang-orang yang tidak suka begitu Ustaz. Itu dirasakan juga pada saat mendapatkan amanah yang besar seperti itu. Iya. Ketika kita dalam suatu pekerjaan, dalam suatu instansi, kan tidak semua orang itu senang dengan kita. Betul. Kan? Betul Ustaz. Akan ada yang suka, akan ada juga orang yang tidak senang. Nah, intinya tunjukkanlah kita punya skill, kualitas kerja kita. Ya, kalau kita dengarkan orang punya bicara di luar sana tentang diri kita, ya habis di situ waktu Ustaz. Kan? Karena kita ini tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Betul. Kan mungkin di podcast sebelumnya sudah sampaikan seperti itu. Cukup perbaiki saja hubungan dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Kita dengarkan ada yang seperti ini bilang, Ustaz dibilang kayak begini katanya begini, ya selalu kita sehingga itulah yang menjadi beban pikiran. Habis di situ waktu kita Ustaz. Ya, terus Ustaz cara nyikapinya gimana itu Ustaz dengan begitu? Ya, cara menyikapi kita, ya perbaiki diri kita saja, kembalikan kepada diri kita. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Karena kalau kita balas dengan dendam, iri hati, tidak akan ada ketenangan dalam diri. Ya, doakan semoga Allah memberikan kemudahan. Balas dengan kebaikan. Seperti tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu Ustaz. Iya, memang ya. Kadang seperti itu juga. Tidak semua juga orang ketika orang jahat dengan dia balas kebaikan. Iya, sulit itu. Gimana kira-kira itu? Biasanya juga karena ya bawaan hati ya kan. Tinggal bagaimana hatinya ditata kembali. Ustaz. Terus ini Ustaz, kita penasaran sekali Ustaz, apa saja gitu yang Ustaz sudah lakukan selama menjadi ini kepala sekolah di pondok pesantren ini yang diamanahkan Ustaz? Iya, diamanahkan sebagai kepala sekolah tentu sangat tidak mudah karena kami dituntun untuk bagaimana ketika ada problem, permasalahan, apalagi kalau ada orang tua santri ya mengenai tentang pendidikan anak-anak mereka, ya kita harus bijak dalam menyikapi persoalan atau masalah tersebut. Sampaikan dengan baik-baik, Bu, setahu kami seperti ini, setahu kami dalam pembinaan yang pernah kami bina di pondok pesantren sebelumnya begini-begini. Nah, intinya sampaikan dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi komunikasi untuk mengatur bahasa yang baik itu penting sekali. Karena ini seperti itu kan orang salah paham. Betul. Padahal maksud kita ini baik. Karena kita membahasakan dengan kalimat yang kurang tepat sehingga menjadi salah paham. Sehingga muncul ada namanya fitnah, begini seperti itu. Jadi kembali lagi ke komunikasi itu. Iya, komunikasi. Iya. Terus ini Ustaz, kalau kita berbicara tentang pondok pesantren begitu kan, itu kan biasa pendidikannya berbeda Ustaz, dengan pendidikan yang ada di luar, misalnya pendidikan yang umum itu ya, sekolah umum. Kira-kira tantangan tersendiri yang dihadapi Ustaz ketika menghadapi santri-santri di pondok pesantren itu seperti apa Ustaz? Saya pernah Ustaz membina di pondok pesantren besar di daerah Makassar, ya, pesantren Muhammadiyah. Iya.
yang jumlahnya itu sangat banyak, ya. Apalagi ya menghadapi yang santri berbeda-beda karakternya. Ya. Apalagi kemarin kan saya masih sementara kuliah. Saya itu sambil menyusun skripsi, kita juga dihadapkan dengan santri yang berbeda-beda karakternya. Ada yang mudah diarahkan, ada juga yang kadang sulit diarahkan juga. Ya, nah disitulah kita memang harus bersabar dalam pembinaan. Selalu saja ada kemudahan kalau kita ikhlas dalam membina. Itu beda itu memang Ustadz kalau macam sekolah umum dengan pondok pesantren. Kalau sekolah umum, ya kadang mungkin guru-gurunya hanya memperhatikan pada saat jam sekolah. Kalau di pesantren, kita kan mengawasikan 24 jam. Ya, sedangkan itu ya kadang ya kita ada sendiri, kadang juga kita kecolongan bahasanya. Iya, makanya jangan heran biasa ada anak-anak keluar yang justru ya yang kena pondok tersebut lagi ke citra buruknya kan. Jadi seperti itu. Dan kita sepakat memang mengurus orang banyak itu tidak mudah, Ustaz. Tidak mudah. Iya, artinya kita memang melakukan yang terbaik untuk santri dan santriwati itu sendiri. Nah, tapi Ustaz, kalau kita berbicara tentang pondok pesantren yang seperti itu, Ustaz, itu kan biasa kayak panggilan hati gitu kan, untuk mengajar. Nah, Ustaz sendiri apa yang melandasi? Kenapa mau terjun ke pondok pesantren begitu, Ustaz? Artinya kalau alumni, mohon maaf ya, alumni komunikasi dan penyiaran Islam itu peluangnya banyak sekali, Ustaz. Banyak sekali. Bukan hanya pondok pesantren itu, ya kan? Luar biasa. Kenapa, Ustaz? Saya itu Ustadz di kampung. Saya kan pernah mondok waktu SMP. Kemudian saya lanjutnya itu sekolah umum di SMK Muhammadiyah Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Kelas 2 SMK, saya diamanahkan untuk mengajar anak TK TPA yang jumlahnya pada saat itu 80 anak SD. Tentu sangat tidak mudah, Ustaz. Betul, pasti ada yang naik di belakang nih. Ada yang bilang, Ustaz, nah bilang-bilangnya ke orang tua aku, Ustaz. Kan? Ustaz, nah lempar kau, Ustaz. Kayak itu kan? Iya. Dari situ ya kita mungkin karena pembawaan sudah kan? Merasa nyaman. Iya, merasa nyaman. Kemudian anak-anak itu senang. Dan bahkan pernah saya mengajar Ustaz, itu santri. Dia bilang, nak mau kau belajar mengajar, tidak ada Ustaz Nizul. Oh, yes. Saking sudah ini melekatnya. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi yang pertama itu alhamdulillah anak-anak senang dengan kita. Nah, dan kita rasakan juga bagaimana kita bukan hanya soleh sendiri, Ustadz. Bagaimana kita mampu menyolehkan orang lain. Saya tidak mau untuk hebat sendiri, tapi bagaimana kita bisa mampu menghebatkan orang lain. Saya tidak mau juga untuk sukses sendiri. Yang luar biasanya itu bukan hanya kita yang sukses, tapi kita mampu mensukseskan orang lain. Ya, nah ini baru luar biasa. Kalau sukses sendiri biasa. Tapi kalau kita sudah mampu untuk mensukseskan orang lain, itu baru keren. Iya. Luar biasa memang. Kalau kita lihat orang yang sukses sendiri banyak ya. Ya, tapi yang mensukseskan orang lain itu yang ya bisa kita katakan ya masih kurang ya. Oleh karena itu kita sebagai anak muda ya tentunya bisalah untuk mengikuti daripada jejak Ustadz Izul, sahabat podcast di kesempatan kali ini. Dan ada yang lebih menarik, Ustadz, di sela-sela waktu Ustadz itu kan mengajar, membina pondok pesantren, tapi masih sempat-sempatnya buat konten tuh Ustadz. Ya maklum, wajar lah ya kan ya. Kita ketahui Ustadz Izul kan alumni komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Makassar. Tapi sulit tuh untuk bagi waktunya Ustadz. Kenapa begitu, masih sempat buat konten Ustadz? Baik. Saya bergelut di dunia media sosial itu kan sudah sejak lama. Artinya mungkin karena orang bilang sudah menjadi hobi. Kan? Ya, itu kan orang kalau sudah hobi, biar bagaimanapun, contoh kalau kita sudah hobi bola Ustadz,
biar dimanapun ya tetap diajak teman ikut. Betul. Selalu disempatkan seperti itu. Jadi itu menjadi sudah hobi, tidak bisa untuk ini dilepas. Iya, hobi itu mahal. Iya. Iya. Tidak bisa dilepas dia, Ustaz. Contoh kita sudah pintar selalu menjadi kebiasaan, orang biasa main game, toh kecanduan game. Mungkin bahasanya kita ini kecanduan konten mungkin. Sehingga selalu berpikir apa lagi kira-kira yang bisa ini dituangkan melalui video. Alhamdulillah juga saya biasa buat video itu, Ustaz. Bahkan ada orang tua santri komen bilang, Ustaz, kusuka konten tak begitu senang ngerasa. Itu artinya apa? Mungkin melalui dengan video-video tersebut orang itu bisa bahagia dengan apa yang kita tuangkan melalui video konten tersebut. Nah, di era zaman sekarang, Ustaz, kami biasa buat konten juga santri. Contoh menyampaikan hadis. Satu hadis. Itu kan orang tuanya kan gembira, senang. Masya Allah Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Jadi saya rasa jangan terlalu kaku, ya ajarilah anakmu, kata Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan zamannya. Karena dia tidak hidup di zamanmu. Artinya apa? Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah kadang-kala biasa, ya makanya jangan heran di pondok-pondok pesantren yang lain kadang terlalu kaku. Kan? Sekarang coba kalau kita lihat, banyak kan sekarang pondok pesantren yang justru memperkenalkan pondoknya melalui video pendek dengan kata-kata. Karena memang seperti itu anak zaman sekarang, Ustaz. Nah, sehingga ketika saya berkunjung ya di pondok-pondok pesantren, kadang saya memberikan motivasi juga kata-kata yang supaya mereka itu senang, bahagia, mencairkan suasana. Nah, banyak sudah pondok yang kemarin dan bahkan kami diundang ke Sinjai, cuma karena belum ada kesempatan, Ustaz. Udah sampai ke sana. Iya, artinya sudah keluar ini kan daerah. Artinya saya pantau konten-konten yang Ustadz lakukan itu tentu apa ya? Itu idenya di luar dari kita, prediksi kita. Ada saja ide-ide itu. Bagaimana cara untuk munculin ide itu semua? Iya. Baik. Saya kemarin Ustadz, saya punya mau ide-ide konten itu saya mau dari teman juga. Jangan cuma saya terus saja. Kan saya juga terbatas. Iya. Dan memang tidak mudah itu mengarahkan juga teman-teman. Kadang juga punya kesibukan lain. Ya, kadang juga mereka bilang, Ustadz kapan lagi buat konten gitu gini kan? Sebenarnya seseorang itu orang, Ustadz, tidak ada bahasanya cuma dia saja yang untung. Toh? Iya. Orang itu saling menguntungkan. Iya. Tidak ada yang rugi antara satu yang lainnya. Contoh, Ustadz Firmansyah undang saya di podcast. Itu kan secara tidak langsung saya juga yang terangkat. Kan begitu, bahasanya saling menguntungkan. Kan? Nah, sama-sama terangkat brandnya ini. Jadi seperti itu. Jadi memang itu Ustadz, kalau misalnya ide-ide seperti itu tidak datang dari diri kita sendiri. Ya, artinya datang dari teman-teman yang mungkin bagusnya buat begini, sering saya minta masukan dengan mereka kan, bagusnya seperti apa ini. Kalaupun mereka bilang Ustadz kita ini saja, ya saya lagi yang harus kerja keras lagi. Keras harus pikirkan bagaimana ini. Tapi ada standar nggak Ustadz, kayak semacam apa podcast temanya atau apapun itu, kayak konten-konten kreator lainnya, Ya. itu konten-konten itu harus tema ini ya. Iya, bagusnya seperti itu Ustadz. Kenapa saya biasa mengupload video untuk mengejar followers dulu, kan? Kemudian followers, viewersnya juga. Iya. Kalau sudah naik baru kita konsisten. Karena memang ya kadang itu orang cepat bosan. Kalau saya sih kan. Nah, sehingga saya membuat konten edukasi. Sehingga tetap juga saya sisipkan dakwah di dalamnya. Kan? Iya. Jadi orang bilang kita stick videonya, kemudian kita jelaskan begini permasalahan. Nah, jadi dikait-kaitkan dengan agama. Jadi seperti itu ya. Itu susah nggak Ustadz? Maksudnya dalam proses seperti itu, maksudnya ada tempaan-tempaan yang misalnya ada masalah yang sering dihadapi saat membuat konten, Ustadz. Iya. Saat membuat konten itu ada saja masalah juga. Kayak pertama juga karena HP yang kadang ini
tidak mendukung, kemudian kadang juga dengan teman kan, biasanya kalau kita ini kan buat konten kamera kadang biasa salah kan, tidak langsung jadi. Betul Ustaz. Toh kadang tinggal kita sampaikan, bisa bosku dihandle lagi satu kali pak. Oh, Satu kali itu Iya. banyak kali. artinya diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Makanya siapa yang memang mau bersabar toh berjuang dengan kita, ya insya Allah ada saja yang kami berikan. Ya walaupun tidak seberapa toh. Karena ya kita juga pengertian juga dengan orang kan. Makanya saya bilang, siapa yang mau untuk membersamai, siapa yang mau untuk berjuang, dan saya tidak akan lupakan ketika nama saya terangkat atau dikenal di mana-mana, saya akan panggil mereka. Iya. Toh, contoh kita punya presiden Pak Prabowo. Kan? Ketika di tahun 98 beliau dicopot ya pangkatnya ya oleh Pak Wiranto. Wiranto ya. Tapi ketika beliau terangkat menjadi presiden, justru dia mengangkat Pak Wiranto sebagai menteri. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi itu siklus kehidupan. Siklus kehidupan seperti itu. Kadang kita membuat sesuatu konten ya, karya. Kadang orang hanya menganggap remeh dan bahkan jadi bahan tertawaan. Apa itu? Iya, konten apa ya? Konten apa itu, tidak ada manfaatnya. Nah, ketika nama kita sudah mulai dikenal di mana-mana, justru mereka yang datang. Ustadzku, adakah mungkin kan? Nah, Artinya apa itu? Adakah? iya. Maksudku saya kan, kenapa dulu tidak datang pada saat kita ini kan terpuruk, pada saat kita membangun branding toh. Jadi seperti itu. Kadang ya, kita akan dihargai, akan dihormati ketika hidup kita berada di atas mereka. Terdengar kejam ini kata-kata Ustaz, tapi itulah kenyataan. Dan banyak terjadi gitu Ustaz. Dan juga memang banyak sih sebenarnya Ustaz, kalau kita buat konten. Terkadang jangankan apa ya, memuji. Terkadang juga untuk nonton aja enggan sekali. Untuk bantu nge-share nih ya. Konten ini bantu share, tidak ada dukungan Ustaz. Tapi giliran memang kalau misalnya kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita bangun saat ini, pasti ya bakal nonton juga gitu ya. Dan bahkan mungkin mereka yang minta panggung. Ya, minta diundang misalnya. Minta kolaborasi misalnya. Ya gitu. Kenapa? Karena kita punya konten ini kan heboh. Kan orang kalau heboh kan pasti menjadi daya tarik. Nah, kalau konten kita menarik pasti menjadi sorotan. Betul. Luar biasa ini. Intinya bergerak saja, berkreasi saja. Terus dipikirkan orang punya ini penilaian orang tentang kita. Iya. Jadi memang tantangan tersendiri yang terberat memang adalah omongan orang lain. Iya, omongan orang lain. Habis kita punya waktu. Iya, dan juga sikap itu. Dan yang terpenting memang fokus gitu. Sebagai konten kreator, kita memang sudah harus kebal-kebal gitu Pak hati. Ya, Ustaz, tentunya itu memang bagian dari perjuangan konten kreator di masa saat ini. Lalu bagaimana melihat persaingan yang ada Ustaz? Iya, tentu sangat banyak persaingan di zaman kita sekarang. Banyak kalau dibilang konten kreator, banyak sekali Ustaz. Saya pertama itu Ustaz buat konten hanya sebagai hiburan. Iya, sebagai hiburan saja. Toh, apa yang kita buat itu orang senang, toh, orang juga terhibur. Nah, cuma sekarang kan yang lebih luar biasa lagi, konten justru menghasilkan uang. Iya. Kan begitu. Kan berpotensi sekali mendapatkan uang. Jadi intinya berkaryalah, akan ada masanya, akan ada waktunya, nama kita itu terangkat. Banyak sebenarnya kayak macam kita ambil pelajaran dari Emily Salim, kan? Iya. Atta Halilintar itu kan mereka kan bukan terkenal nanti sekarang. Iya, melalui proses yang begitu. Itu sukses tidak mudah dengan membalikkan telapak tangan orang sukses. Betul. Itu butuh perjuangan. Gitu, butuh pengorbanan. Selalu saja ya ada saja di setiap perjuangan itu ada saja tantangan.
ada cemoohan, toh cacian, makian, datang silih berganti. Coba kalau kita belajar dari ini, apa namanya, yang meniru gaya Iqbal, toh siapa Iya. namanya itu? Dia bilang begini kan, kamu nanya menurut rambut apa? Oh iya. Siapa namanya, saya lupa Ustaz. Iya saya juga ya yang sempat viral pada saat itu. Iya, pada saat itu dia itu meniru-niru gaya, banyak yang dia tiru dari Raffi Ahmad sehingga viralnya ini. Oh. Ketika meniru gaya Iqbal. Jadi memang kita harus ini ya Ustadz ya, apa namanya, punya gambar tersendiri kalau sebagai konten kreator. Tapi kalau Ustadz itu lebih menonjol kemana itu Ustadz kalau buat konten kreator itu? Kalau saya buat konten lebih condong itu tentang aktivitas saya, Aktivitas. kegiatan, sehingga kegiatan itu ya jadi konten. Jadi konten gitu ya. Toh? Apa saya kita punya kegiatan? Iya, biasa Sebenarnya itu orang Ustadz, kita saja itu duduk-duduk begini, sebenarnya dia tidak bicara, dia sudah senang. Iya. Iya, gitu. Sebenarnya orang itu tidak harus kita mau bicara begini-begini. Kehadirannya kita saja itu di video. Makanya coba lihat ada konten, cuma diam-diam begini kan. Bahkan satu jam. Kalau mau dibilang apa coba bedanya kan manfaatnya. Nah, artinya manusia itu apa nih, unik. Iya, kadang memang yang agak aneh-aneh, agak lain dari tadi kan dulu kan. Itu lebih orang minati. Nah, makanya biasa ada orang konten mukbang lah apa semua. Tapi saya mau orang yang buat konten itu yang memberikan manfaat. Iya, yang berfaedah ya. Toh, konten yang bisa orang ambil pelajaran di dalamnya. Artinya pertama itu kita membuat konten itu harus jelas. Toh, sama kita kayak mau kuliah pasti punya tujuan. Betul, toh kita harus menyelesaikan saat ini kan. Karena tujuan kita di sini kuliah. Setelah kuliah dapat pekerjaan bisa untuk membanggakan orang tua. Kemudian ya sebisa mungkin konten itu bisa memberikan motivasi dan nasihat. Bukan cuma sekedar kayak ketawa-ketawanya bisa aja banyak. Iya, buatlah konten yang supaya orang itu menggairahkan. Apalagi kan di zaman kita kan banyak orang yang sad, banyak orang yang galau. Betul. Padahal nggak bagaimana sih, nggak tahu juga kenapa ya anak-anak muda sekarang banyak galau. Karena masalah hidup biasa banyak sekali lihat. Ya termasuk juga faktor ekonomi ya kan, karena kan gaya hidup itu kan semakin tinggi Ustaz. Iya Ustaz, luar biasa. Memang sekarang ya seperti itulah keadaan. Kita tidak punya skill, toh tidak punya keahlian, jadi tidak cukup untuk kita bergelarkan sarjana. Kalau kita tidak punya skill, personal branding, toh tidak terlalu bagaimana orang punya penghormatan, perlakuan orang kepada kita. Jadi dibangun sekarang, skill dikembangkan, ditingkatkan lagi. Iya. Jangan dipusing ada orang bilang begini begitu. Intinya jangan saja. Kemudian ya tentu kita harus target juga audiens yang mendengarkan ini kan siapa. Apakah lebih banyak anak muda atau orang tua? Kan biasa kan banyak yang senang kita itu, lebih bagusnya lagi itu semua kalangan, anak-anak. Makanya itu saya punya konten kadang anak-anak saya masuk, kadang orang tua. Karena kita tidak tahu konten yang mana yang mereka suka ini. Karena orang yang cepat bosan. Iya betul. Jadi biasa diselingin. Diselingi biasa. Jadi seperti itu. Ya namanya juga orang kan akan ada komentar kan. Mungkin jalan saja. Karena sebenarnya itu kita tidak tahu konten yang mana yang ini yang terangkat. Iya. Kan begitu sih. Cuma konten biasa, cuma kata-kata itu yang viral. Iya, terkadang memang kita hanya dituntut untuk berusaha saja. Iya. Tentunya hasilnya nanti tentu bakal ditentukan oleh audiens itu sendiri. Ya kan, sukanya di mana. Yang penting kita sudah mencoba hal-hal yang sekiranya bisa berpeluang baik untuk audiens itu sendiri. Nah Ustaz,
Kita tentunya sangat berbangga, bersenang hati bisa berobrol kembali di kesempatan kali ini. Mungkin bisa diberikan closing statement Ustadz kepada sahabat Nuansa Podcast. Baik, buat teman-teman sekalian, berkaryalah semasih muda, kan? Anak muda ya jatuh bangkit lagi. Hanya mereka yang tidak pernah memanjatlah yang jatuh, kan? Jadi salah diperbaiki lagi, kan begitu. Dengan kesalahan yang pertama, kita bisa mengambil pada langkah yang kedua untuk mengambil pelajaran pada langkah yang pertama tadi, supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, intinya ya selalu konsisten, apalagi kalau membuat suatu konten atau apa saja, dimanapun kita ya. Kalau kita konsisten, selalu sabar ya dalam menjalani kehidupan ini, akan ada kebahagiaan. Makanya dalam Quran apa? Fabashiris sabirin. Di Quran surah Al-Baqarah itu, berikan kabar gembira. Di dalam Al-Quran saya dibilang kan, dikatakan berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar ketika diberikan ujian. Kan ujian ini banyak, Ustaz. Iya betul. Kan? Apa ujiannya? Diberikan kehilangan orang yang kita cintai, harta kita. Kadang kita bercocok tanam kalau pulang kampung kita, dan kita gagal panen. Ujian semua. Nah, kalau kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, ya akan ada kebahagiaan setelahnya. Intinya kita dituntut dulu untuk sabar, makanya orang-orang yang tidak pernah sabar ya menyesal. Nah, makanya nasihat salafus soleh, jangan pernah untuk mengambil keputusan pada saat engkau marah, dan jangan memberikan harapan pada saat engkau bahagia. Kadang kalau orang marah, deh gak suka aku, saya pergi maki. Jangan pernah untuk memperlakukan orang lain dengan buruk, karena suatu hari nanti engkau pasti membutuhkan pertolongan mereka. Dan jangan juga meremehkan siapapun atau merendahkan, kan? Karena Allah itu bisa saja untuk mengangkat derajat mereka berada di atasmu suatu hari nanti. Nah, kalau kita lagi minta tolong, kan Ustaz, bisa ya pasti segan, kan? Yeah. Karena kita ada mungkin perkataan, makanya hati-hati dalam berkata. Begitu dia terucap, mudah untuk dimaafkan tapi sulit dilupakan. Ini kata-kata ini bahaya nih. Saya kemarin Ustaz isi kajian mengenai tentang ghibah dan gunjing, itu heboh. Ustaz, ada begitu tetangga aku Ustaz. Nah, cuma saya ini kan tidak terlalu respon bagaimana, kan? Karena kalau saya respon panjang. Iya, saya bahasa itu Ustaz. Mau jam 6 dan jam 6 sore. Saya mungkin sampai di sini ibu-ibu. Karena itu pertama, ketika saya isi kajian seperti itu, bahkan ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, Jami dibahas ini karena ini kan terlalu sensitif tuh. Karena seakan itu kayak macam ghibah dan gunjing itu menjadi pekerjaan sehari-hari. Tidak di sekolah, toh, tidak di rumah, di kantor, di masyarakat, dimanapun. Seakan itu menjadi sudah sesuatu yang biasa begitu, betul. Toh? Nah, padahal kan siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Kadang sedang sekali kita terlalu pusing urus urusan orang, tapi tidak melihat tentang ini diri kita. Sebenarnya banyak untuk introspeksi. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya, jadi luar biasa di pertemuan kali ini, sahabat Nuansa Podcast. Ini obrolan yang sangat apa ya, memukul kita semua nih Ustaz. Apalagi berbicara tentang amanah tadi, ya, kemudian tentang eksistensi membangun branding, ya, berkonten kreator yang memang harus konsisten di dalamnya, ya kan Ustaz. Memang mungkin kalau gagal 1-2 kali, 3 kali, 4 kali wajar lah, ya, karena itu adalah bagian dari proses, dan tentunya nikmatnya bakal kita rasakan di kemudian hari apa yang telah kita perjuangkan saat ini. Dan tentunya ditutup tadi dengan closing statement kalau anak muda harus banyak-banyak berkarya, harus rajin-rajin untuk bergerak, dan untuk
bisa memberi kebermanfaatan untuk yang lainnya. Jadi luar biasa perjumpaan kita di kesempatan kali, dan semoga ini bisa memberi kebermanfaatan buat sahabat Nuansa Podcast semuanya. Kami ucapkan Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, dan semoga dalam kesempatan bisa kembali bersua Ustaz. Sekiranya ini bisa kami berikan pada kesempatan kali ini, sahabat Nuansa Podcast, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.